Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kita yang ke-13, kita akan membahas topik tentang tanggung jawab perusahaan dalam periklanan. Karena tujuan pembelajaran kita yang pertama, untuk mengetahui pengertian periklanan, kemudian untuk mengetahui periklanan sesuai etika bisnis, kemudian yang ketiga, untuk mengetahui membuat periklanan dengan prinsip etika bisnis. Masuk pada definisi. Di sini yang pertama Kotler mendefinisikan bahwa periklanan adalah semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. Sponsor yang dibayar, garis bawah. Kemudian Saladin mengatakan bahwa mendefinisikan bahwa periklanan adalah semua bentuk penyajian yang sifatnya non-personal dan promosi ide-ide, promosi barang-barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor. Mirip antara Kotler dan Saladin. Yang ketiga Kasali ya, pendapat bahwa iklan media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Kemudian di sini ya, periklanan adalah bentuk presentasi lisan maupun penglihatan produk tertentu kepada kelompok konsumen dengan tujuan mendorong mereka untuk membeli. Iklan ditujukan untuk menarik daya tarik pembeli bisa membeli produk-produk mereka. Ini ada beberapa strategi periklanan, yaitu yang pertama media cetak, itu bisa surat kabar, majalah, telemarketing. Biasanya ini menelpon konsumen-konsumen untuk membeli produk atau memilih produk mereka ya, menggunakan telemarketing. Kemudian media elektronik, bisa radio, TV, internet. Sekarang juga ada ya internet, bisa YouTube dan lain sebagainya. Kemudian media sosial dan sebagainya ya. Kemudian periklanan luar, gunakan periklanan luar di luar lingkungan. Kemudian yang keenam, surat atau brosur, menggunakan surat atau brosur atau mengirimkan surat-surat pada calon pembeli dan brosur atau calon pembeli atau calon pengguna jasa kita. Dan yang selanjutnya, periklanan transportasi bisa menggunakan transportasi umum untuk beriklan di sana. Dan terakhir, periklanan khusus. Kemudian selanjutnya, fungsi periklanan. Fungsi periklanan ada dua, fungsi informatif, di mana iklan itu tujuannya untuk menginformasikan sesuatu hal yang baru atau hal yang penting bagi masyarakat. Contohnya, iklan layanan masyarakat atau ILM. Jadi, ada informasi yang penting yang diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian, fungsi persuasif, itu tujuannya untuk mengajak masyarakat membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan produsen. Kemudian lanjut, ya, periklanan pada era modern. Pada era modern, di mana teknologi sekarang canggih-canggih. Dalam kegiatan menyampaikan sebuah informasi sangat mudah dan cepat. Salah satunya adalah kegiatan dalam menginformasikan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat luas. Nah, kegiatan memperkenalkan sebuah produk biasanya kita sebut dengan iklan. Iklan sendiri memiliki pengertian sebuah kegiatan mempromosikan suatu produk melalui media, baik iklan media cetak maupun iklan media elektronik. Kemudian, periklanan adalah suatu dari 4 alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif, di mana untuk mendorong calon-calon pembeli atau calon-calon pengguna jasa
membeli. Jadi eh, mengkomunikasikan ya, produk-produk mereka pada target mereka, baik pembeli maupun masyarakat luas. Nah, pada dasarnya periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi dalam untuk memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk konsumen supaya berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan keuntungan. Dan lanjut, eh, periklanan atau reklame adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Iklan dianggap sebagai cara ampuh untuk unggul dalam persaingan. Dalam perkembangan periklanan, media komunikasi modern, yaitu sekarang itu menggunakan media sosial, ya kita lihat banyak orang-orang beriklan di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian media cetak juga masih digunakan, maupun media elektronik lainnya. Ini memegang peran yang dominan dalam keberhasilan atau dalam keunggulan dengan kompetitornya, bersaing dengan kompetitornya untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli yang sebanyak-banyaknya. Nah, fenomena periklanan ini menimbulkan berbagai masalah yang berbeda-beda. Samping periklanan juga dipandang sebagai salah satu media yang paling efektif di dalam mengomunikasikan suatu produk barang dan jasa. Makanya iklan sekarang banyak perusahaan-perusahaan melakukan iklan, namun beriklan sesuai dengan zamannya yang dibutuhkan. Misalnya dulu banyak yang beriklan di TV, sekarang orang-orang malah sekarang yang menonton TV, ataupun bisa juga banyak elektronik ataupun beriklan di media sosial itu yang lebih efektif. Jadi dilihat perkembangannya masyarakat itu lebih menggunakan apa dan apakah iklan itu bisa efektif tersampaikan pada masyarakat atau tidak. Jadi harus melihat iklan tersebut bisa disampaikan di mana. Nah, kita lanjut. Ini periklanan sesuai etika bisnis. Bagaimana kita beriklan sesuai etika bisnis. Ini dikatakan bahwa dalam periklanan kita tidak dapat lepas dari etika. Di mana di dalam etika, di dalam iklan mencakup pokok-pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat Indonesia tentang iklan yang dapat dipandang sebagai kasus etika periklanan. Ketika kita beriklan, jangan sampai misalnya kita membohongi calon pembeli atau calon pengguna jasa kita. Berikan bilangnya produk ini kualitasnya baik ataupun ada keunggulan-keunggulan namun tidak sesuai dengan produk yang ada. Nah, sini iklan mempunyai unsur promosi, ya, merayu konsumen. Kemudian iklan ingin mengiming-iming calon pembeli untuk bisa membeli produk-produk mereka. Makanya bahasa periklanan yang digunakan itu ada retorikanya tersendiri. Salah manipulasi yang utama berkaitan dengan segi persuasif dari iklan atau tidak, tapi tidak terlepas juga dari segi informatifnya. Ini maksudnya apa ya? Masalah manipulasi yang utama berkaitan dengan segi persuasif. Jadi ada manipulasi bagaimana informasi atau komunikasi persuasifnya yang mendorong masyarakat ataupun calon konsumen membeli.
tapi tidak terlepas juga dari segi informatifnya. Walaupun memanipulasi dengan cara agar gimana mereka mau membeli, tapi ada informasi yang harus tersampaikan di sana. Karena dimanipulasi, seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi ditanamkan dalam dirinya dari luar. Karena manipulasi, seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi jangan istilahnya itu memanipulasi iklan yang tujuannya hanya untuk seseorang mengikuti motivasi yang tidak berasal dari diri sendiri, tapi ditanamkan dalam dirinya dari luar. Coba kita lanjut. Nah, ini agak rancu nih penjelasannya. Kita lanjut. Mungkin bisa kita lihat di kata-kata berikutnya, di paragraf berikutnya. Katanya pada umumnya periklanan tidak mempunyai reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenaran. Nah, sebaliknya, kerap kali iklan terkesan suka membohongi, menyesatkan, dan bahkan menipu publik. Nah, berarti ini paragraf yang di slide sebelumnya berkaitan dengan paragraf di slide ini, slide selanjutnya. Jadi ini dikatakan bahwa ya iklan itu kan punya unsur promosi, merayu, terus mengiming-iming calon pembeli untuk bisa membeli ataupun menggunakan jasa mereka. Jadi ada istilahnya memanipulasi komunikasi agar persuasif, yang tujuannya persuasif, mendorong mereka untuk membeli. Tapi di sini dikatakan jangan lepas dari segi informasinya, informatifnya. Jadi harus memberikan informasi juga di sana. Kemudian lanjut, nah di sini makanya ya agar tidak iklan itu tidak membohongi, menyesatkan dan bahkan menipu publik, kita perlu diatur periklanan yang sesuai dengan etika bisnis. Jadi harus sesuai dengan etika agar iklannya itu tidak menyesatkan, malah menjadi iklan yang tidak baik, melanggar etika bisnis. Nah, etika periklanan, ya. Etika ialah, ini KBBI sudah tahu bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Nah, ciri-ciri iklan yang baik, ya, tadi itu contoh kalau iklan itu kebanyakan persuasif, ya, mendorong orang agar membeli, bagaimanapun caranya dengan bahasa yang sedemikian rupa, misalnya bisa saja mereka memanipulasi bahasa agar mereka membeli. Ini ya ada ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama etis, itu berkaitan dengan kepantasan. Pantas nggak kita menggunakan bahasa ataupun dengan tampilan iklan seperti ini. Kemudian yang kedua, estetis. Ya, ini berkaitan dengan kelayakan atau target market, target audiensnya, dan kapan harus ditayangkan. Estetis. Jadi sesuai nggak dengan target market kita, kemudian audiensnya juga sesuai nggak. Karena ini produk orang dewasa, kemudian kita malah menayangkannya itu di forum-forum yang di sana itu batas usianya tidak dibatasi misalnya, sebagainya itu harus diperjelas. Kemudian artistik, ya, bernilai seni sehingga menggunakan daya tarik dari khalayak, menarik. Kemudian selanjutnya membuat periklanan dengan prinsip etika bisnis. Ini ada pembuatan iklan yang beretika. Nah, secara umum setidaknya ada masuk pada unsur-unsur berikut. Yang pertama jujur.
tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Nah, jadi harus jujur ya, harus sesuai dengan kondisi dan produk yang ada. Kemudian tidak memicu konflik sara, kemudian tidak mengandung pornografi juga, kemudian tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, kemudian tidak melanggar etika bisnis, contohnya tidak saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya. Kemudian yang paling penting ini tidak plagiat, jadi tidak beriklan kontennya itu tidak plagiat dengan konten yang lainnya. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam beriklan yang beretika. Kemudian yang terakhir itu pengontrolan iklan. Bagaimana kita mengontrol iklan? Kontrol bisa dilakukan ada 3 di sini. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang tegas untuk mengatur iklan yang ada di masyarakat. Jadi, bagaimana pemerintah memberikan aturan atas iklan-iklan yang ada. Kemudian yang kedua, pengiklan. Ini tentunya membentuk sebuah badan atau asosiasi untuk mengawasi para produsen dalam menyampaikan iklan atau produk atau jasa mereka. Dan iklannya sendiri membuat divisi atau bagian untuk mengawasi iklan-iklan yang ada. Kemudian yang ketiga, dari masyarakat sendiri, ini menggunakan etika moral. Masyarakat melihat ini iklannya tidak pantas, ya, mereka saat melihat iklan yang disampaikan produsen itu akan bisa saja dilaporkan kepada perusahaan tersebut. Ini iklannya tidak baik dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang kan bisa saja, misalnya di suatu perusahaan, ya, iklan di media sosialnya, dan itu masyarakat atau netizen itu langsung mengatakan iklannya itu tidak bermoral atau tidak baik atau menjatuhkan produk lain. Itu bisa saja langsung dikomentar atau dilaporkan ke sana. Sehingga ini menjadi kontrol dalam periklanan. Bisa dari pemerintah atau pengiklan sendiri membentuk sebuah bagian atau badan untuk mengontrol periklanan ataupun dari masyarakat sendiri. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di forum diskusi yang sudah disediakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.